Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan bagi kita semua. Salawat beriringkan salam, tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata pengantar, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Desmiradi dengan NIM 230860076 dan rekan saya Rita Syafriyemi 23016109. Baik, kami dari kelompok 5 akan membahas materi yang berjudul Peranan Kreativitas dalam Belajar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian dari kreativitas. Kreativitas merupakan suatu potensi yang sudah ada sejak anak dilahirkan. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal apabila tidak mendapatkan pendidikan dan latihan dari lingkungannya. Setiap individu memiliki potensi kreatif, yang membedakannya hanyalah besar kecilnya potensi tersebut. Kreativitas menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Supriyadi. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Yang kedua adalah menurut Utami Munandar. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan produk-produk baru, meskipun komponen-komponennya tidak semuanya baru. Selanjutnya, materi yang kedua adalah ciri-ciri individu yang kreatif. Perilaku kreatif memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan perilaku yang umum. Perilaku kreatif seakan-akan abnormal karena terkadang tidak lazim ada pada lingkungan tertentu. Hal ini yang membuat orang kreatif mendapat stigma atau gila, tetapi stigma ini akan menghilang jika sudah berperilaku kreatif sudah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat tertentu. Ciri-ciri berperilaku kreatif menurut Toransi atau dalam Utami Munandar tahun 1988 adalah yang pertama, berani dalam pendirian. Berarti ia berani mempertahankan pendiriannya meskipun tidak sama dengan kebanyakan orang. Yang kedua adalah memiliki sifat ingin tahu. Yang ketiga, mandiri dalam berpikir dan menilai sesuatu. Yang keempat, menjadi orang yang berpikir dengan tugas-tugasnya. Yang kelima, bersifat intuitif atau mendasar pada gerak hati dalam pemenuhan kebutuhan. Dan yang keenam, tidak mudah menerima penilaian dari orang lain meskipun banyak orang yang menyetujuinya. Selanjutnya, menurut Guilford atau dalam Munandar tahun 1988 mengemukakan ciri-ciri individu yang kreatif ditentukan dari yang pertama adalah flexibility, yaitu bagaimana keterbukaan seseorang pada gagasan baru, pengalaman, dan kemampuan menggabungkan ide atau dengan evaluasi mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kedua adalah fluency, yaitu bagaimana seseorang menuangkan ide-ide kreatif secara lancar atau dengan cara memusyawarahkan ide-ide dengan karyawan. Yang ketiga adalah redefinition, yaitu kemampuan seseorang dalam merespon sesuatu yang unik seperti seseorang pimpinan mengetahui yang dibutuhkan oleh karyawan ataupun keluarga karyawan. Yang keempat adalah originality, yaitu kemampuan seseorang dalam menangkap esensi dari informasi yang ditampilkan dalam bentuk figura atau yang tertuang dalam judul karya, yaitu memberikan bonus apabila karyawan memiliki presensi kerja. Yang kelima adalah elaboration,
yaitu kemampuan memperluas ide serta kemampuan asosiatif untuk mengolah stimulasi abstrak menjadi nyata. Yang terakhir menurut Mangun Hartjohn, ciri-ciri keluarga yang melahirkan anak kreatif adalah yang pertama, menghargai anak sebagai pribadi, yang kedua, memberikan contoh tingkah laku kreatif, yang ketiga, menaruh perhatian pada pengembangan bakat anak, yang keempat, memiliki patokan etis yang jelas, kejujuran, penghargaan pada mutu pekerjaan, memiliki keinginan tahu secara intelektual dan memiliki ambisi yang sehat. Dan yang kelima adalah kurang khawatir terhadap aktivitas yang dilakukan anak. Selanjutnya materi yang ketiga adalah tahap-tahap perkembangan kreativitas adalah yang pertama, tahap persiapan atau preparation, yaitu mulai dengan mempelajari latar belakang masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah tahap konsentrasi atau concentration, yaitu berpikir sepenuhnya tentang masalah tersebut. Yang ketiga adalah tahap inkubasi atau incubation, yaitu istirahat untuk penenangan dengan cara santai sejenak. Yang keempat, illumination, yaitu tahap aha pada saat itu mendapatkan sesuatu ide atau gagasan tentang pemecahan masalah yang dihadapi tadi. Dan yang kelima adalah vertifikasi atau produksi, yaitu tahap terakhir mulai memecahkan masalah tersebut dan merealisasikan dalam bentuk ide-ide. Selanjutnya materi yang ketiga adalah tahapan proses kreatif. Menurut Corpelli tahun 1999 terdapat 3 tahap perkembangan kreativitas, diantaranya yang pertama adalah tahap pre-konvensional atau pre-konvensional phase. Tahap ini terjadi pada usia 6-8 tahun. Pada tahap ini, individu menunjukkan spontanitas dan emosional dalam menghasilkan sesuatu karya, yang kemudian mengarah kepada hasil yang estetik dan menyenangkan. Individu menghasilkan sesuatu yang baru tanpa memperhatikan aturan dan batasan dari luar. Yang kedua adalah tahap konvensional atau conventional phase. Tahapan ini berlangsung pada usia 9-12 tahun. Pada tahap ini, kemampuan berpikir seseorang dibatasi oleh aturan-aturan yang ada sehingga karya yang dihasilkan menjadi kaku. Selain itu, pada tahap ini kemampuan kritis dan evaluatif juga berkembang. Yang ketiga adalah tahap post-konvensional atau post-konvensional phase. Tahap ini berlangsung pada usia 12 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini, individu sudah mampu menghasilkan karya-karya baru yang telah disesuaikan dengan batasan-batasan eksternal dan nilai-nilai konvensional yang ada di lingkungan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rita. Materi selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Yang pertama itu ada faktor usia. Usia berpengaruh pada tingkat perkembangan kognitif dan kemampuan berpikir kreatif. Anak-anak dan remaja cenderung lebih eksploratif dan imajinatif, sementara orang dewasa mungkin lebih terstruktur dan pragmatis. Namun, kreativitas dapat berkembang di semua usia dengan stimulasi dan dukungan yang tepat. Faktor yang kedua itu tingkat pendidikan orang tua. Orang tua dengan pendidikan tinggi cenderung lebih memahami pentingnya stimulasi dan pengembangan kreativitas pada anak. Mereka mungkin lebih aktif dalam menyediakan lingkungan yang merangsang kreativitas dan minat anak. Faktor yang ketiga, tersedianya fasilitas. Akses terhadap fasilitas seperti buku, alat musik, bahan seni, dan teknologi dapat memperkaya pengalaman dan mendorong eksplorasi kreatif. Fasilitas yang memadai memberikan kesempatan untuk bereksperimen dan mengembangkan bakat dan kreativitasnya.
Kemudian faktor yang keempat, penggunaan waktu luang. Penggunaan waktu luang yang lebih produktif dan kreatif seperti membaca, melukis, bermain musik, atau terlibat dalam kegiatan hobi dapat merangsang imajinasi dan mengembangkan kemampuan kreatif. Dan yang terakhir itu ada faktor adanya keterbukaan dalam keluarga. Lingkungan keluarga yang terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan pendapat akan mendukung perkembangan kreativitas. Materi yang terakhir terkait dengan upaya pendidik dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, merangsang kreativitas. Ciptakan suasana kelas yang interaktif dengan metode pembelajaran yang variatif, seperti diskusi, presentasi, proyek, dan berikan tantangan yang menuntut solusi kreatif. Yang kedua, belajar sambil bermain, yang biasanya dilakukan untuk merangsang kreativitas anak usia dini. Gunakan metode belajar menyenangkan dan interaktif seperti permainan edukatif dan kegiatan seni. Yang ketiga, menghargai ide. Ciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan suportif. Hargai perbedaan siswa dan berikan umpan balik positif terhadap ide dan pendapat mereka. Yang keempat, mengembangkan kreativitas. Gunakan proyek kreatif, lomba, presentasi, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengeksplorasi minat dan bakat siswa, serta pamerkan karya mereka. Yang kelima, respon positif. Berikan respon positif dan antusias terhadap pertanyaan dan jawaban siswa, bahkan jika salah, untuk mendorong keberanian bertanya dan mengeksplorasi ide baru. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah potensi bawaan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan latihan. Setiap individu memiliki potensi kreatif dengan tingkat yang berbeda-beda. Kreativitas melibatkan kemampuan untuk menciptakan hal baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, dengan ciri-ciri seperti kelancaran, keluasan, keaslian, dan elaborasi. Proses kreatif melalui beberapa tahap, yaitu persiapan, konsentrasi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi atau produksi. Dengan memahami konsep, ciri-ciri, tahapan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas, kita dapat lebih menghargai dan mengembangkan potensi kreatif dalam diri sendiri maupun orang lain. Itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, kami meminta maaf. Dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.